أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Asy-Syafi'i, kita kembali membersamai kitab untuk kita bedah bersama kitab Tazkiyatun Nafs. Satu kitab yang secara khusus memang membahas bagaimana kita mengelola hati, membina, merawat hati kita. Hati yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penentu baik dan tidaknya seluruh aktivitas anggota tubuh kita ini. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadul kullu ala wahyal qalb. Kalau baik gumpalan ini, maka seluruh anggota tubuh kita akan baik. Dan kalau buruk hati ini, maka seluruh anggota tubuh kita pun juga akan buruk semuanya. Maka Nabi mengingatkan kepada kita pentingnya kita merawat, menjaga yang namanya hati. Ini sudah kita muqaddimai panjang lebar dari sekian pertemuan. Kita sudah memahami macam-macam hati di dalam Al-Quran, dari qalbun salim, qalbun mayyit, dan yang tengah-tengah adalah qalbun marid. Dan kita juga sudah membahas, menelaah, silakan kajian YouTube-nya masih ada di rekaman ini, bagaimana tanda-tanda sehat dan sakitnya hati. Detail saya bahas masalah ini pula. Kemudian terakhir, di antara penyakit-penyakit hati itu ada penyakit yang meracuni hati kita, yang kemudian kita kenal dengan istilah sumumul qulub, racun hati. Dua poin penting sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, saya masih ingat ada 4 itu. Yang pertama adalah fudulul kalam, banyak berbicara, sudah saya bahas panjang lebar ini. Dan yang kedua adalah fudulun nazar, mengumbar pandangan mata, melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah fudulut ta'am, banyak makan, berlebihan dalam mengkonsumsi makan dan minum ini. Dan yang terakhir kita bahas insyaallah adalah fudul al-mukhalatah, salah atau berlebihan, salah dalam memilih pertemanan, persahabatan, perkawanan.
Fudul kalam tidak perlu saya bicarakan lagi karena detail membahasnya. Saya bahas pada bulan yang lalu. Maka kita masuk poin racun yang kedua adalah fudulun nazar, mengumbar pandangan mata ini. Kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian kedua mata untuk melihat, untuk memandang. Mata ini karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa. Dengannya kita bisa membaca Al-Quran. Dengan ada mata ini kita bisa tahu Pak, siapa fulan. Ya, tahu warna, mana hitam, mana putih, mana kuning, mana merah. Ya, dengan mata ini kita juga kalau kita salah, naudzubillah, kita juga bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata ini yang paling ditakuti oleh ulama-ulama salaf kita. Ketika sudah bahas masalah racun hati itu, yang paling ditakuti ketika masuk di bab fudulun nazar, mengumbar pandangan mata. Ini fitnah sepanjang kehidupan umat sampai hari kiamat akan ada. Ya. Fitnah khususnya kalau laki-laki, pandangan mata ini terhadap lawan jenis yang namanya wanita atau perempuan. Kalau perempuan ya ada juga dengan lawan jenisnya laki-laki, tapi yang paling banyak kalau perempuan itu dengan biasanya dengan aksesoris Pak. Ya, tidak kuat mata melihat berlian, nggak kuat mata mereka melihat perhiasan. Makanya antum jangan kaget, yang paling banyak di pasar-pasar, di mal-mal itu siapa? Pastinya perempuan. Yang laki-laki Pak jadi penonton saja, menikmati mata. Siapa yang beli, siapa yang jual. Ya, kalau ibu-ibunya asik melihat barang-barangnya, harus ngumpul di situ semua. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khaira makanil ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya seperti ini. Tapi naudzubillah, seburuk-buruk tempat ya di muka bumi ini adalah apa? Aswaquha, mall-mallnya Pak, pasar-pasarnya. Dan antum semua pegiat di mall-mall yang ada ini jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fudulun nazar ini memang sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Memang pandangan mata ini merupakan anak panah beracun. Bayangkan ya. Bahasa Nabi jelas, Pak. Sahmun masmumun, anak panah beracun yang sengaja dipanahkan min sihami iblis, dari busurnya iblis. Jadi yang memanahkan itu Pak siapa? Iblis. Makanya orang kalau sudah asik-kan ngelihat lawan jenis itu lebih banyak koneknya Pak. Racunnya itu indah jemaah sekalian. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ghadda basarahu lillah." Wah, lillahnya ini Pak yang repot memang. Barang siapa bisa memejamkan matanya, ya, memejamkan matanya karena takut kepada Allah untuk tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah ini, aurathahu halawatan yajiduha fi qalbi ila yaumi yalqa. Allah akan memberikan nanti nikmatnya iman Pak, ada dalam hatinya di saat kita bisa memalingkan pandangan mata kita ini untuk tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagian sekarang ini peluangnya terbuka lebar Pak. Ya, kita ini hidup di satu masa yang dikatakan Rasulullah sudah masa akhir zaman memang Pak. Ya, tidak melihat, dipaksa melihat sekarang. Ya, bahkan terkadang pandangan mata ini bisa langsung, yang lebih parah lagi tidak langsung Pak. Lewat tontonan-tontonan yang ada di HP kita ini. Ya, hati-hati ma'asyar muslimin, hati-hati. Ya, itu kata Nabi, sahmun min sihami iblis. Ya, racun ini kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita ini ma'asyar muslimin, ini kalau kita bicara racun formal Pak, racun biasa ya. Itu kalau perang di Papua, di pedalaman Pak, mereka pakai racun tapi di ujungnya ada panah pakai racun. Pak, begitu kena, itu kan kalau nggak segera kita ikat, jemaah kan itu cepat menjalarnya jemaah sekalian. Ya, akhirnya kita keracunan bisa mati cepat. Kalau cepat tertangani, kita dibawa ke dokter ahli bedah jemaah sekalian. Itu biasanya kita dibedah, dikeluarkan nanahnya,
ya, kemudian dikasih antibiotik yang kelas dosis tinggi, kemudian setelah selesai dibedah dijahit jamaah sekalian. Kata dokternya 3 hari balik lagi, kalau masih bengkak saya bongkar lagi, berarti racunnya masih ada. Dibongkar lagi sampai bersih. Begitu sembuh, kira-kira bisa balik lagi tidak jamaah sekalian? Tidak bisa Pak, pasti ada bekas bekas jahitan. Itulah yang dikatakan sahmun masmumun, bekasnya ada Pak. Tidak bisa hilang begitu saja, berdampak, ada dampak di sini jamaah sekalian, di tubuh kita itu. Sama hati ketika sudah melihat lawan jenis dan sampai menikmati, itu hilangnya susah jamaah sekalian. Kecuali Allah ngasih rahmat sama kita. Ya, Allah ngasih rahmat sama kita. Yang kedua, otomatis dikatakan oleh para ulama, dukhulus syaitan ma'an nadhrah. Syaitan itu paling cepat menggoda manusia lewat pandangan mata. Untuk merusak hati kita ini Pak. Paling cepat setan itu menggoda manusia, dukhulus syaitan ma'an nadhrah. Memang betul ya akhi ya. Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, termasuk juga diperkuat dalam kitab Ihya Al-Ghazali itu memang rentetan maksiat itu Pak. Awalnya itu dari pandangan mata. Ya. Antum cocok sama seseorang itu dari pandangan mata. Ya. Kata beliau, fanazratun. Ya. Kemudian terjadilah pandangan mata saling memandang satu sama lain. Ya. Jadi Pak yang jaga toko segala macam, yang punya toko ya, terus langganannya ayu-ayu, itu ujian Pak, ujian bagi kita, ujian. Ya, satu sisi barokah perdagangan ini di bisnis jemaah sekalian, tapi di sisi yang lain ada ujian buat kita, pandangan mata ini. Nah saudara, apa kata Rasul, kata para ulama? Nadhrah. Kita cocok Pak, cocok nyambung, sama-sama connect, fabtisamatun, saling tersenyum Pak. Nah mulai Pak ya, sama-sama senyum, nyambung ini udah Pak. Awalnya dari mata ke senyuman, cocok senyuman jemaah sekalian, ya fasalamun. Karena langsung mau ngomong tidak enak lewat orang lain, salam ya gitu. Dia juga nyampaikan salamnya pula pada kita. Nah, sama-sama sambut salamnya Pak. Mata, senyum, salam. Setelah salam, fakalamun. Saling berbicara. Masya Allah. Setelah fakalamun apa jemaah sekalian? Famau'idun. Saling berjanji. Kan begitu. Awalnya dari mata semua. Setelah saling berjanji, faliqaun. Maka saling bertemu. Wasyaitanu salisuhuma. Maka syaitan Pak yang masuk menjadi pihak ketiganya jemaah sekalian. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Sampai dikatakan dalam kitab ini fa innahu yanfadh ma'aha asra' min nufudil hawa fil makanil khali. Itu syaitan ketika mewarnai mata manusia terhadap lawan jenis Pak, lebih cepat daripada udara yang masuk ke tempat yang kosong ya Mas kalian. Liyuzayyina suratul mandur, kemudian terhias Pak apa yang dia lihat itu. Lupa kalau di rumah Pak ada yang lebih cantik dari apa yang kita lihat itu. Ada yang lebih bersih dari apa yang kita lihat itu. Itu istri kita sendiri jemaah sekalian. Wa yaj'alaha sanaman yaqifu alaih. Akhirnya banyak orang Pak kita ngelihat kayak patung Pak, keasikan ngelihat itu. Hilang Pak harga diri Pak. Lupa kehormatan kita Pak, hilang malu kita jemaah sekalian, asyik ya seperti itu. Summa ya'iduhu wa yumanni, dibuat janji-janji Pak, angan-angan kosong jemaah sekalian, terus menghayal. Wa yuqidu 'alal qalbi narus syahawat. Sejak itu kemudian hati kita Pak muncul api syahwat itu bergejolak jemaah sekalian. Wa yalqa hatabal ma'asil lati lam yakun yatawassalu ilaiha biduni tilka surah. Kemudian dia sudah, maka bara api maksiat ini sudah tidak bisa ditahan lagi ma'asyar muslimin. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Awalnya lewat pandangan mata ma'asyar muslimin. Subhanallah. Nah saudara, hati-hati Pak dengan pandangan mata ini ya. Terutama ini Pak, sekarang HP Pak ya. Ini HP ini juga, aduh, saya tadinya tidak suka Pak dengan yang namanya YouTube, tapi sekarang dipaksa harus ngikutin Instagram. Instagram saya tidak punya Pak, yang buatkan itu tim saya di Ar-Rahmah sama anak-anak khusus masalah
risalah-risalah pribadi kita tulis di situ. Saya suruh ngoperasi background ini apa maksudnya? Sampai sekarang tidak paham dan tidak bikin paham saya. Tapi begitu kita buka Pak, begitu masuk di bab yang lain, kayak unik-unik Pak pemandangan. Gambar-gambar film-film yang lain, yang unik-unik gitu. Ajib. Aku ini ustadz loh, saya bilang gitu. Ya gimana Pak, umur sudah mau 60, masa kita suruh maksiat? Ya apa Pak? Akhirnya hafalan kita ini banyak hilang Pak. Betul. Salat tak bisa khusyuk ya akhi. Makanya dikatakan innahu yushghilul qalb. Orang kalau sudah maksiat mata, hatinya enggak bisa fokus lagi, Pak. Wa yansihi masalihahu, lupa kepada kebaikan-kebaikan yang ada, ma'asyar muslimin. Baca Quran sedikit ngantuk. Tahajud, Pak, bangun. Alarm hidup jam 3 hidup. Dimatikan lagi, Pak. Nambah seperempat jam gitu. Bangun, matikan lagi. Akhirnya dekati subuh baru cepat-cepat. Salatnya tidak khusyuk lagi, Pak. Kenapa? Malamnya dimuqaddimi dengan maksiat mata, nonton film-film tidak karuan. Ini mata ya, mata al-qalb yang merusak hati kita jemaah sekalian, dari pandangan mata tertuju kepada hati. Wa yahulu bainahu wa bainaha fayanfarid alaihi amri wa yaqa'u fi ittiba'il hawa wal ghaflah. Kemudian larut Pak orang itu mengikuti irama hawa nafsunya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa. Itu pasti jemaah sekalian. Kalau sudah mengikuti irama hawa nafsunya, tidak bisa lagi Pak kita menikmati zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amruhu furuta. Maka ya tidak ada nilainya Pak amal-amal sudah kita lakukan di jemaah sekalian. Perkara-perkara yang seharusnya kita bisa ngaji nikmat, dan nikmat lagi Pak. Biasanya salat bisa khusyuk, tidak khusyuk lagi ya Pak. Allahu Akbar, pikiran ke mana-mana jemaah sekalian. Makanya antum nanti subhanallah ya. Rasulullah itu jemaah sekalian indah sekali Pak. Ketika antum nanti di lapangan melihat kecantikan para seorang wanita, apakah itu wajahnya atau bentuk tubuhnya, tolong pejamkan mata antum, langsung antum pulang ya akhi. Ya, itu sunnah Nabi. Ya, disuruh pulang gitu Pak. Pulang temui istri kita, kau mendapati hal yang sama. Sama Pak, sama. Bahkan lebih suci, lebih bersih gitu. Minimal kalau nggak ketemu istri Pak, ketemu anak. Ya, ketemu cucu. Ya kan? Ayo, itu menipu semua Pak. Dan memang keasik. Makanya kalau antum lihat di depan wanita, langsung antum lewati cepat. Kalau enggak, antum keasikan lihat dari belakang terus. Jadi ujian buat kita. Ujian buat kita. Nah paling tidak buat kita yang punya anak gadis Pak ya, yang punya istri yang segala macam, yang masih STW segala macam, tolong dijaga betul. Jangan sampai kemudian memberikan peluang kepada orang lain menikmati kecantikan keluarga besar kita jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasa Allah sangat indah Pak pada kita. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Masya Allah. Ini menarik. Katakan buat orang-orang beriman. Jadi tidak ada jaminan orang beriman bisa apa namanya? Bisa bebas Pak dari godaan pandangan mata ini. Allah makanya secara khusus wa kullil mu'minin, katakan buat mukmin laki-laki yaghuddu min absarihim. Jaga pandangan matanya itu. Kalau tidak kuat Pak, nanti khawatir. Wa yafadhu furujahum, jaga pula kemaluannya. Biasanya itu connect Pak. Antara mata dan kemaluan itu connect jemaah sekalian. Kata Allah, "Dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Biasanya kalau Allah mengatakan wa kullil mu'minin, mukminat tidak perlu dibahas lagi ya karena sudah masuk perintahnya itu Pak. Tapi disebut oleh Allah wa kullil mu'minat. Katakan pula buat para muslimah, mukminah itu, yaghuddna min absarihinna. Ayo jangan sering keluar, jangan sering ke pasar. Di pasar itu banyak tontonan masalahnya gitu Pak. Dan senang ibu-ibu itu Pak kalau suruh tawaf di mall, lama itu Pak. Kuat 2 jam 3 jam. Allah. Saya tadinya nggak percaya Pak. Itu nggak apa-apa ya. Saya kan dari Sumeneb Pak, di Nagras Pak. Itu kalau akhir Ramadan Pak, itu rombongan Pak. Rombongan itu satu elf Pak. Mau shopping. Allahu Akbar. Itu jam 8 sudah mampir ke rumah Pak, mandi segala macam. 9:30 berangkat. Itu sampai balik lagi jam 10 malam.
kuatnya. Tak ada capek, tak ada apa ya. Itu perempuan, Pak. Itu perempuan. Nah, hati-hati kita ini, hati-hati ya. Hati-hati. Makanya antum kalau ke pasar, ke mall, saya bilang sama ibunya anak-anak, catat. Mau beli apa, catat. Apa namanya? Mau beli sepatunya anak-anak, tasnya anak-anak, catat. Insya Allah kita sudah tahu tempat jam. Insya Allah setengah jam, 1 jam selesai. Tapi kalau nggak dicatat ya, akhi, waduh, ketemu hal yang baru, Pak. Itu terekam. Terekam di sini, ya Allah, antara beli dan tidak, Pak. Padahal tujuannya bukan itu, tapi ketemu saja, Pak. Akhirnya lama di situ dilihat gitu, akhirnya berdialog dengan yang jual laki-laki, Pak. Terus kita membiarkan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini ujian buat kita semua jamaah sekalian ya. Nah, cuma ada teguran lain dari Allah Subhanahu wa taala untuk ibu-ibu ini, tidak hanya sekedar menjaga pandangan mata dan kemaluannya, tapi tampilan performa dirinya. Ya, tampilan performa dirinya. Nah, bagaimana dia tampil di lapangan itu? Kata Allah, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Ayo pakai kerudungnya sampai menutup apa? Dadanya, ya. Karena di dada ini, Pak, biasanya laki-laki hobinya dari dada ke atas yang dilihat. Ya. Itu sudah kaidah buat kita jamaah sekalian. Terus silakan berhias, tapi wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Saya tadi merenung bab ini ya, akhi, tentang masalah perhiasan ini. Jujur saya tidak suka, Pak, ngelihat perempuan berhias terlalu banyak, nggak suka itu. Saya 4-5 tahun ibunya Nana tidak pernah saya belikan, awal pernikahan tidak pernah saya belikan perhiasan. Ya memang tidak ada yang mau dibelikan juga, Pak. Kebetulan memang tidak ada yang belikan gitu. Tapi lama-kelamaan setelah saya ikut kajian tafsir dalam gitu, memang fitrah wanita itu suka berhias ya, akhi. Suka berhias, Pak. Tidak bisa, Pak. Siapa wanita yang tidak suka emas? Siapa, Pak, wanita yang tidak suka dengan tas baru ya, Mas, sekalian? Dengan sepatu baru. Kalau mantenan, Pak, kalau perlu tiap ada mantenan, baju baru terus ya. Kalau bajunya coklat, tasnya coklat, Pak. Jilbabnya coklat, sepatunya coklat, dan seragam semua ya. Subhanallah, kompak, Pak. Nanti dapat seminggu ada lagi, beda lagi, Pak. Warnanya hijau semua, Pak. Ungu semua gitu. Coba bayangkan. Ya, itulah fitrah wanita, Pak. Tinggal kita proporsional mengarahkan dia, kan masih ada hijau yang kemarin, kenapa harus beli lagi gitu. Ini ujian buat kita, Pak. Enggak. Itu ketegasan itu kadang-kadang kita butuh ya, Mas. Kan tapi tegas ya terarah. Masih ada yang lama. Dosa ditanya sama Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ini nikmat ini semua ditanya oleh Allah. Dipakai cuma sebagian, ditumpuk-tumpuk, akhirnya enggak dipakai, bosan. Enggak jelas, Pak, arahnya jamaah sekalian gitu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, Pak, hati-hati di bab pandangan mata ini, seperti itu. Nah, saudara, tapi kalau antum bisa menghadapi semua itu, Allahu Akbar. Makanya ayat ini ya dalam surat An-Nur ya. Wa qulil mu'minin wa qulil mu'minat, itu apa solusinya, Pak? Suruh nikah ya. Wa ankihul ayyama minkum. Terus setelah itu ada ayat di bawahnya, Pak. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi apa? Kamishka fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Ini seakan-akan, Pak, orang kalau sudah bisa menjaga pandangan matanya dan nikah karena Allah, itu nur Allah akan turun kepada kita. Allahu nurus samawati wal ard. Saya merenung ayat ini, Pak, apa hubungannya kok jauh sekali? Tapi rupanya Allah ingin memberikan pencerahan kepada kita. Kalau anda ingin mendapatkan nurnya Allah, jaga pandangan mata ini, maksiat mata ini. Masya Allah. Idza stanaral qalb, kalau hati sudah bercahaya ya, akhi, karena antum jauh dari maksiat mata ini, aqbalat wufudul khairat ilaihi min kulli nahiyah. Berbagai macam bentuk kebaikan datang kepada kita jemaah sekalian, dan antum bisa merespon dengan nikmat. Tidak jadi beban buat antum itu. Peluang-peluang kebaikan datang, Pak, karena berbarengan dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala ya, akhi. Orang semua mendekat kepada kita membawa kebaikan. Tapi kalau antum ahli maksiat juga yang datang ya, akhi. Itu pasti seperti itu. Kama annahu idza uzlim, kalau sudah gelap, Pak, aqbalat sahaibul bala wasyarri min kulli makan. Berbagai macam ujian, keburukan datang juga kepada orang itu. Ini semua disebabkan oleh apa? Pandangan mata. Sebagaimana dikatakan dalam kitab ini pula, wa itlaqul basar kadzalik
yu'mil qalba. Orang kalau sudah melepas pandangan matanya itu liar Pak, tidak bisa kita jaga, bisa jadi gelap hati kita, ma'asyiral muslimin. Sehingga kalau sudah gelap tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ya. Sudah Pak, yang baik tidak jelas baik Pak, jadi buruk. Yang buruk nampak baik di hadapan kita. Tidak bisa membedakan lagi. Jadi sudah petang kata orang Madura. Apa petang nih Pak? Gelap. Gelap Pak. Gelap. Hobinya sudah urusan maksiat mata terus jemaah sekalian gitu. Yang repot kalau kemudian kita ketawa-ketawa Pak, saling menikmati satu sama lain. Akhirnya omongan-omongan kita ya kayak gitu Pak. Jadi sampah semuanya apa yang kita bicarakan gitu. Tapi kata para ulama, wa ghaddahu lillah, orang yang bisa memejamkan matanya karena Allah. Allahu Akbar. Yurithuhu farasatan sadiqatan yumayyizu biha. Allah akan berikan kepadanya Pak firasat. Apa firasat ini Pak? Analisa yang tajam. Ya. Analisanya itu tepat Pak. Harapan-harapannya itu di depan mata semua jemaah sekalian gitu. Seakan-akan diberi oleh Allah nur. Allahu nurus samawati wal. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi, ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan firasatnya apa? Orang beriman. Ya. Orang beriman itu Pak orang yang bisa menjaga pandangan matanya, bisa menjaga mulutnya tidak berbicara yang buruk-buruk sebagaimana sudah saya sampaikan di bulan yang lalu. Hati-hati dengan firasatnya orang beriman. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia bisa melihat orang dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah karamah ya akhi. Ya, itulah karamah. Dan karamah ini Pak bukan milik satu orang, dua orang. Semua kita bisa mendapatkannya ya akhi. Ada analis tahu Pak orang datang ke rumah maunya apa, kita sudah punya firasat duluan ya akhi. Tahu duluan itu. Orang ini mau begini, orang ini mau begini. Tapi antum tidak perlu mengucapkan pada orang. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang beriman. Yang dia bisa melihat kata Allah, fa innahu yanzuru binurillah, bisa melihat dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini terjadi kalau dengan sahabat ya, Sayyidina Umar bin Khattab ya. Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk juga Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat yang 4 luar biasa, khulafaur rasyidin, dan beberapa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdullah bin Abbas. Itu tajam semua jamaah sekalian karena memang sangat hati-hati. Ya gimana ya akhi? Jangankan kita, Sayyidina Ali pun ketika mendengar langsung dari arahan Nabi. Sayyidina Ali ini akhi pernah dibawa sama Nabi dalam satu peperangan, Pak. Dalam satu peperangan kemudian rehat pulang mampir di sebuah kedai, lewat seorang wanita. Rupanya apa? Kata orang Madura cedekan Pak, nyambung di hatinya tuh Pak. Apa? Terus Ali noleh lagi. Kata Nabi, ya Ali, la tattabi'in nazratah an-nazratah. Ya Ali, jangan kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua gitu. Lakal ula, pandangan pertama itu karunia dari Allah tuh. Tapi jangan pandangan pertama terus begini Pak, enggak gitu. Akhirnya langsung palingkan. Itu berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian balik lagi syaitan kata Nabi. La tatibu nadrata an-nadrata. Lakal ula wa alaika tsani. Hati-hati dengan pandangan kedua itu. Setan masuk. Hilang, Pak. Cantiknya istri kita, bersihnya istri kita, ya, terhormatnya istri kita, hilang semua, Pak. Walaupun yang kita lihat, ya Allah, muraqbalnya enggak kuat. Ya, aduh, wis kacau ya. Ini yang namanya lipennya Pak, 1 mili barangkali tebelnya. Tapi ada yang menikmati Pak. Jijik sebenarnya kalau kita melihat Pak. Tapi karena setan sudah menggoda kita lewat pandangan mata ini, lupa semuanya ma'asyar muslimin. Ayo kita harus hati-hati jaga pandangan mata. Dan ini diletakkan pada racun kedua setelah berbicara racun masalah pembicaraan. Oke. Yang ketiga sekarang ya akhi, fudulut ta'am. Banyak makan. Kita semua butuh makan ya. Saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak butuh makan ya. Makan itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas,
Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tapi jangan lupa wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Berarti kalau yang antum makan tidak jelas halalnya dan tidak jelas pula baiknya, pasti kita terjebak dengan jebakan siapa? Setan. Silakan makan ya. Tapi jangan lupa pula kulu washrabu sudah halal dan thayyiban, ada teguran berikutnya Pak. Wala tusrifu. Jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Apalagi umur-umur macam kita nih Pak ya, 50, 60. Coba antum, ini kan ada rumah sakit Al-Irsad Muhammadiyah ya, akhi, datang bagian gizi ya, akhi. Ini tubuh kita Pak, sudah ada kaplingannya Pak. Lebih jadi sampah di kita Pak, ngumpet di sini Pak, tidak sehat. Tapi jangan juga kurang gitu. Profesional, proporsional, porsinya pas jamaah sekalian gitu. Berlebihan Pak, sakit antum. Kalau udah sakit, setan masuk. Antum kalau udah sakit karena masalah makan, hati antum jadi rusak, tidak bisa ke masjid. Kenapa tidak bisa ke masjid? Karena sakit. Kenapa sakit? Makannya kebanyakan. Masuk rumah sakit. Hanya Pak stroke waktu muda. Mudah-mudahan nggak ada yang stroke di sini. Insya Allah sehat semuanya. Insya Allah sehat semuanya Pak. Ini orang-orang stroke kan karena pola makan sebenarnya. Tidak jelas makannya, tidak pernah periksa, tidak pernah apa. Tidak dijaga kesehatan fisiknya jemaah sekalian. Silakan makan. Kulu washrabu wala tusrifu. Bahkan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Setelah itu wattaqullah. Masya Allah. Suruh bersyukur kepada Allah dan imbangi pula dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah. Itu Pak makanan yang menyenangkan buat kita. Jadi antum makan ini bukan hanya nikmatnya saja ya akhi. Tapi ampel ini beragam Pak ya. Mandi apa yang tidak ada di sini ya akhi? Mandi laham, mandi dujaj, mandi apa samak, apa lagi Pak? Ini muncul lagi dari Pakistan ini apa namanya ini? Waduh, silakan. Tapi antum proporsional, jangan berlebihan ya akhi. Sesuai dengan kebutuhan antum. Lebih antum sakit. Ya. Ketika sakit antum tidak bisa salat subuh. Kata setan, yang penting tidak salat subuh. Ya Allah, ngeri juga ini akhi. Yang penting apa? Ya salat, tapi salatnya minimalis Pak. Salatnya di rumah ini jamaah sekalian. Baca Quran tapi hanya selembar 2 lembar. Kenapa? Ngantuk. Kenapa? Sakit Pak. Gulanya naik. Orang kalau gulanya naik kan mengantuk terus Pak. Karena tidak dijaga pola makan kita ini. Apalagi ya akhi yang dimakan makanan haram dan syubhat. Ya Allah. Saya berdoa malam ini ya akhi, mudah-mudahan rezeki antum semua menjadi rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, katsiran. Saya tambah katsiran ya. Sebab kalau banyak kan pulang-pulang beramal saleh banyak juga insyaallah ya. Silakan. Tapi antum berharap tolong carilah rezeki yang jelas-jelas ini membuat saya diterima doa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan cari rezeki kecuali rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya tidak akan mengurangi timbangan, saya tidak akan berbohong dengan langganan saya. Saya tidak akan menipu, saya tidak akan bermain riba di sini. Pokoknya saya akan berusaha mencari rezeki yang halalan, karena itu akan dimakan oleh saya gitu. Ya akhi, kalau antum makan makanan haram, ini namanya fudul, di atasnya fudul ya akhi. Jangankan yang halal, haram saja susah kita cari. Wah, repot ini Pak. Repot. Antum doa enggak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Antum tadi salat maghrib Pak, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum haji labbaik Allahumma labbaik, kata Allah, la labbaika wala sa'daik. Aku tidak menyambut panggilanmu. Tidak ada kebaikan buat kamu. Aku tidak akan melihat umrahmu, hajimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rezeki yang apa? Yang haram dan syubhat itu, yang dimakan oleh kita ini Pak. Terus dimakan sama istri, bagaimana istri akan taat kepada kita? Dimakan sama anak, bagaimana anak akan birrul walidin kepada orang tuanya ya? Karena rezeki yang kita berikan rezeki yang seperti itu. Hati-hati Pak, hati-hati. Jangan kita meremehkan bab mencari rezekinya Allah. Saya tidak akan makan kecuali yang saya makan ini apa? Halalan tapi baik Pak. Dan tidak israf, tidak apa? Yang halal saja Pak, tidak israf. Apalagi Pak sudah haram, syubhat, terus berlebihan juga Pak. Gitu. Rekut, ketawa-ketawa, ngakak, tidur Pak gitu. Bisa begitu, nggak jelas arah hidupnya jemaah sekalian. Perut Pak sudah tidak bisa ditahan.
buncit-buncit dak karuan, Pak. Ya, hobinya biasanya kalau udah kayak gitu, Pak, nyambung dengan syahwatnya, Pak. Antum perhatikan orang kalau udah kenyang, Pak, suruh beribadah ngantuk, tapi kalau dibenturkan dengan maksiat, nyambung. Melek, Pak. Nyambung itu. Itu namanya fudul apa? Fudul at-ta'am, berlebihan dalam urusan makanan. Saya ingin lanjut biar selesai cepat ya. Nah, yang terakhir ya akhi adalah fudulul mukhalatah. Pandai-pandailah mencari teman. Ayo Pak, komunitas begini sampean bangun terus ya. Ya, jamaah tetap masjid apa? Imam Syafi'i, Masya Allah. Ini saya lihat sudah dirobohkan belakangnya. Ya, ayo kerubuti bareng-bareng ya, biar masuk surganya bareng-bareng. Sesuai dengan kemampuan antum. Yadullah ma'al jamaah, mampu satu sak semen. Taruh antum berkontribusi di sini. Eman. Ya, jangan diserahkan pada satu orang. Nanti dia kasihan juga, dia masuk surga sendiri juga gak enak juga ya. Justru kita senangnya Pak kalau kita apa? Bersama-sama bernostalgia gitu. Antum panggil saya nanti ya. Saat kita pengajian Kamis malam, kita duduk lagi begini Pak di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kenapa? Karena kita bersama-sama. Tapi kalau kemudian kita enggak care Pak, enggak nyambung, nafsi, ya sudah ya akhir. Ya, ayo cari teman-teman Pak yang kira-kira bisa menguatkan iman kita. Yang bisa mengajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Antum saya pikir tahulah. Fitrah kita tidak bisa membohongi ya. Mana teman yang mengajak ke surga, mana teman yang mengajak ke neraka, Pak. Itu tidak bisa kita tipu, Pak. Bisa kita tipu. Makanya dalam kitab ini teman itu ada 4 hal, Pak. Ada teman yang menjadi ridha, memberi asupan makanan buat kita. Jadi ada teman, Pak, begitu ketemu sampean, Pak, terpenuhi kebutuhan fisik kita ini. Nah, orang makan itu kan tidak selamanya makan ya. Makan kalau kita apa? Lapar. Kalau lapar Pak, cari teman yang kira-kira bisa mengenyangkan sampean. Kalau udah kenyang, jangan terus minta terus Pak. Udah cukup. Antum makan lagi sakit antum. Ya, jadi antum harus tahu siapa teman yang kira-kira bisa menyehatkan saya gitu. Ya. Nah, ada teman lagi Pak, kadawa seperti dokter, ngobati sama kita. Nah, antum butuh obat kalau kapan? Kalau kita apa? Kalau kita sakit. Kalau ada sakit, jangan ke dokter. Nambahin penyakit sampean. Jadi harus tahu Pak, antum harus tahu pula dokter mana yang harus datangi Pak. Ketika sakit Pak, antum harus tahu tidak semua teman bisa mengobati kita. Ada beberapa teman yang spesialis Pak, ada spesialis mata, ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis kulit, ada spesialis bedah segala macam, ada spesialis ini jantung, liver segala macam atau ginjal. Datangi sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu ketemu ya sudah. Sesuai dengan apa yang, kalau antum juga melihat teman antum sakit, antum jadi dokternya. Obati dia sesuai dengan kemampuan antum. Kalau antum tidak sanggup, jangan mencoba untuk mengobati orang yang tidak nyambung dengan antum. Inilah pentingnya persahabatan. Fahami betul Pak, dengan siapa saya berkawan. Kapan saatnya kita curhat. Dengan siapa kita curhat. Kalau saya curhat kepada orang ini, bisa nggak menyelesaikan masalah saya. Hati-hati loh ini. Tidak semua orang bisa dicurhati Pak. Teman itu kadang-kadang ada yang kadang-kadang kemudian menyelesaikan masalah kita, tapi kadang-kadang juga nambahin masalah ya. Karena kita salah memilih pertemanan seperti itu. Nah, yang keberapa? Yang ketiga ada teman namanya kada. Teman itu menjadi penyakit, Pak. Ketemu kena penyakitnya sampean. Ya, duduk Pak, langsung dengarkan riba, dengarkan macam-macam. Ada enggak itu, Pak? Hati-hati yang suka cangkruan. Ya. Makanya ya, kalau silaturahim kata Nabi itu zur ribban. Kalau silaturahim itu harus jarang-jarang. Jangan sering-sering. Dan jangan lama silaturahim itu Pak. Paling lama silaturahim Pak 1/4 jam, setengah jam. Kecuali tamu di luar kota ya. Kalau tamu-tamu kita sering ketemu cukup say hello saja Pak. Dan duduk 10 menit masalah. Lama pasti pembicaranya apa? Fitnah orang. Gunjing orang, ngerasani orang, itu pasti sudah jemaah sekalian. Ya akhirnya Pak kita kena penyakitnya orang itu Pak, mewarnai kita. Dan ingat manusia ini kata Nabi almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan orang tidak baik, kecipratan ketidakbaikannya kita ini Pak. Berkawan dengan ahli salah, antum jadi ahli salah. Berkawan dengan ahli pengajian, antum hobi ngaji.
Antum berkawan dengan orang ahli ahli tahajud, jadi tak ikut tahajud pula, Pak. Pasti sudah itu, coba sekalian. Itulah pentingnya kita menjadi kawan. Tapi kalau kemudian antum salah, naudzubillah, kita kena penyakitnya juga. Yang terakhir adalah al-halaku kullu, sahabat yang mencelakakan semuanya, Pak. Ketemu kena langsung kita ini, Pak. Banyak contohnya ini ya. Ini kalau dalam bahasa kitab ini seperti orang ahli dhalal, ahli sesat, ahli bidah, orang yang selalu mengajak kepada kemungkaran, ngajak minum, ngajak zina, ngajak apa. Hati-hati ya. Ketemu dengan orang seperti itu, antum tampilkan antum menjadi sahabat, ingin menolong dia, menyadarkan dia. Jangan ikut ke situ ya. Memang enak, Pak, dengarkan omongannya itu, Pak. Enak gitu. Memang sahabat ini ya Allah, kalau kita salah betul, ya sudah, Pak, habis kita ini. Tapi kalau antum ketemu dengan sahabat yang begini ya, kalau bahasa guru saya, kamu ini kalau saya masih ingat, Pak, ketika belajar ke LPBA dulu, LIPIA dulu ya, cari sahabat yang kira-kira bisa menambah ilmumu. Kalau enggak, kamu enggak pinter-pinter. Ya, saya di Saudi, Pak, berteman dengan teman-teman hanya beberapa kelompok saja, Pak. Dengan orang Indonesia saya jarang, Pak. Saya juga ketemu dengan orang Yaman, dengan orang Sudan, dengan orang Somal, orang Nigeria, orang Malaysia. Sekaligus juga melatih bahasa, Pak. Dan cari orang yang lebih pintar dari kita. Kita bisa menimba ilmunya ya. Tapi kalau antum biasa-biasa saja, Pak, tidak naik-naik kita ini, Pak. Ya segitu terus. Carilah orang yang kuat imannya, antum deketi. Ya, menambah iman antum itu. Cari orang lebih pintar satu titik di atas antum. Antum akan jadi pintar terus ya. Ya, kalau semangat kita begitu, hari demi hari yang kita lalui ini insya Allah pasti hari-hari yang akan semakin baik kehidupan kita. Tapi kalau kita salah fudulul mukhalatah, maka kita akan diwarnai rusak hati kita karena bab-bab seperti itu. Saudara, balik lagi, kita sudah sempurna, Pak, membahas masalah racun-racun hati ini, membahas tentang macam-macam hati ini, maka tidak ada jalan lain saatnya bagi kita, Pak, bagaimana menghidupkan hati ini. Insyaallah bulan depan kita akan masuk tema asbab hayatil qalbi wa aghdiyatihin nafi'ah. Sebab-sebab yang membuat hati ini bisa jadi apa? Bisa jadi hidup. Dan apa kira-kira, Pak, energi yang perlu kita masuk supaya hati kita bisa cemerlang, bisa hidup, merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, merasakan nikmatnya taat kepada Allah, merasakan nikmatnya ngaji begini, Pak, merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, merasakan nikmatnya zikir kepada Allah. Subhanallah, masuk ke rumah, Pak, tenang. Kenapa? Karena hatinya, Pak, nyambung semua. Karena kata Nabi, al-arwah junudun mujannada, roh manusia, jiwa-jiwa manusia, hati manusia ini kalau ritmenya sama, disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat, semakin akrab, semakin kokoh kehidupan kita satu sama lain. Akhirnya kita sama-sama nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang macam-macam hati, penyakit-penyakit hati dan racun-racun hati. Bulan depan kita akan masuk bagaimana cara menghidupkan hati kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala inayatika birahmatika ya akramal akramin ya hayy ya qayyum birahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.